kami menemukan mayat yang kepala sama badan terpisah di sana gitu kan. Nah jadi kan karena saya junior, saya manut aja Mas senior. Mas, kamu pegang kepala ya, kamu buka kepala, kami buka badan katanya. Ada istilah visum dan otopsi kan? Dokter bisa jelasin visum dan otopsi ini apa? Forensik ini ditujukan untuk membuat terang suatu kasus yang ada hubungannya dengan dunia kesehatan. Kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi sendiri, dalam sebulan itu dokter ada berapa mayat yang bisa diperiksa dalam satu bulan? Rata-ratanya. Nah ini dia nih, kadang-kadang kan orang kalau berbicara tentang forensik hanya berbicara tentang mayat gitu kan. Padahal forensik tadi yang seperti di awal kita katakan bahwasanya banyak yang berhubungan dengan kasus hidup. Nah tapi kalau ditanya berapa mayat, nah ini kadang nggak bisa kita perkirakan. Kadang-kadang dalam sebulan itu bisa 10 sampai 20 mayat yang temuan. Kadang-kadang hanya 5 mayat yang temuan begitu. Tapi kasus hidupnya ini yang sedang naik nih. Setiap bulan juga tetap ada. Misalnya kasus penganiayaan murni, atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau kekerasan seksual yang sedang naik-naiknya nih kasusnya. Bahkan ada kondisi malpraktek. Nah itu lebih banyak kalau di Tanjung Pinang ini sendiri daripada kasus matinya untuk dalam 2, 3 atau 4 bulan terakhir. Tapi sebelumnya kadang mayat banyak juga gitu. Nah, tapi dalam bulan Juli ini aja sudah ada 5 sampai 7 gitu. Tapi memang kerjanya memang kaitan ke bidang hukum ya, untuk menunjang apa namanya praktik-praktik hukum gitu untuk memberi bukti dan segala macam. Ya, karena itu tadi forensik itu bertujuan untuk kepentingan peradilan, untuk melihat terang suatu kasus ini. Situ. Dalam kasus-kasus kriminal ada istilah visum dan otopsi kan? Dokter bisa jelasin visum dan otopsi ini apa? Karena ya di kasus Joshua misalnya ya, memang udah bukan ngomongin visum sama otopsi lagi ya, levelnya lebih dalam karena sudah sampai 2 kali ya. Antara visum dan otopsi ini sebenarnya 2 kata yang berbeda. Nah, tapi kalau berbicara dengan otopsi dengan pemeriksaan luar, nah ini kaitannya sama. Pemeriksaan luar itu melihat bagian tubuh bagian luar, sedangkan otopsi ini melihat bagian dalamnya. Jadi kalau kita berbicara otopsi, berarti kita membuka seluruh bagian isi tubuhnya. Kepala dibuka, kemudian kita angkat otaknya, kemudian kita lihat otaknya itu apakah ada kelainan apa tidak. Kemudian dada kita buka, jantung parunya kita periksa sampai ke rongga dalamnya. Ini bedah nih ya? Ya, itu yang disebut dengan otopsi pemeriksaan dalam. Atau juga bagian perut kita buka, semua isi perutnya kita angkat. Kita periksa satu persatu supaya tidak ada yang terkecoh. Nah, tapi kalau pemeriksaan luar itu pemeriksaan yang terdapat pada tubuh bagian luar saja. Tetap dari kepala sampai bawah tapi tanpa membuka di situ. Nah, tapi kalau berbicara mengenai visum, itu merupakan suatu produk. Jadi apakah dia pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, nanti produknya itu visum et repertum namanya. Jadi visum itu artinya melihat, repertum itu artinya melaporkan. Jadi apa yang kita lihat dari pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam tadi, nanti kita laporkan dalam bentuk secari kertas yang bentuk otentik itu, bentuk tulisan. Nah itu yang dikatakan dengan visum. Nah jadi kadang orang berpikir kalau visum ini cuma luar, kalau otopsi ini dalam. Tidak, visum itu produknya. Nah sedangkan pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam yang disebut dengan otopsi itu perlakuannya, tindakan kita yang kita lakukan sehingga nanti tertuang di dalam visum et repertum itu. Nah berbicara dengan yang kasus Joshua tadi Mas bilang 2 kali itu sebenarnya sama, cuman kan kasus ini belum selesai kemarin.
Sehingga ada keraguan lagi, makanya dilakukan bongkar kubur atau yang disebut dengan ekshumasi itu Ekshumasi. di situ. Jadi sebenarnya sama, itu disebut dengan otopsi juga. Untuk satu jenazah butuh berapa orang dan butuh berapa lama untuk memeriksa seluruh bagian tubuhnya, termasuk ya tadi itu bagian dalam segala macam. Nah, sebenarnya ini kan karena tindakannya juga memerlukan waktu antara 2 sampai 3 jam. Kemudian perlu dibantu oleh orang lain, ya minimal 2 sampai 3 orang kita cukup gitu. Bahkan misalnya dengan saya sendiri, ya kita bertiga aja. Jadi ada yang bantu saya untuk megang, misalnya buka kepala, megang gergajinya seperti itu. Atau buka dada, ya minta tolong dadanya supaya nggak goyang, kita pegangin. Dan satu orang lagi ada yang untuk foto, ada yang sebagai notulen kita di situ. Jadi kalau dilihat dengan 3 orang saja minimal ya sudah cukup bisa, ya. gitu. Ya memakan waktu antara 2 sampai 3 jam lah. Dokter dulu sekolahnya dokter umum terus spesialis. Ya. Di usia berapa dokter kebayang kalau dokter nanti itu bakal jadi dokter forensik, atau memang sudah cita-cita dari kecil atau remaja? Nggak terbayang. Saya berpikirnya dulu setelah selesai dokter umum, kebetulan dokter umum saya di Universitas Andalas ya, Padang. Nah setelah selesai itu saya berpikir pengen ngambil spesialistik yang tidak banyak berpikir, artinya banyak bertindak. Jadi cuma 2 saya berpikirnya, obgyn atau bedah, itu doang. Yang SPOG atau SPB. Kalau masalah penyakit dalam anak nggak terpikir sama saya, karena saya berpikir nanti pasien masuk ke saya, hari ini dia berobat, besok belum tentu sembuh. Tapi kalau bedah, hari ini ada tumor, hari ini saya angkat, besok hilang. Atau obgyn, dia hamil, kemudian cukup bulat, kemudian dioperasi, keluar anak. Nah saya berpikirnya ke sana dulu. Nah, tapi 2011 saya coba obgyn Palembang. Nah kebetulan alhamdulillah lulus, tapi belum ada kesempatan untuk berangkat. Karena kan kalau kita PNS ini kan harus harus ada rekomendasi tugas belajar. Nah disitulah saya berpikir ya sudah, saya ngambil sekolah yang lain lah. Saya mikir ya, saya kebetulan ngambil manajemen di situ. 2013 karena kebutuhan dari provinsi itu yang ada cuma jiwa, saya coba ngambil spesialis jiwa di USU. Nah kebetulan lulus, belum juga dapat kesempatan untuk berangkat. Nah disitulah saya berpikir ya sudah, kalau memang belum dapat berangkat juga, saya ngambil sekolah yang cuman izin belajar aja. Situlah saya baru mulai ngambil S2 hukum di 2013 itu. Nah 2014 saya selesai. Kemudian saya berpikir ini apa ya spesialistik yang memang bisa untuk menunjang apa yang udah saya ambil, saya mikirnya. Adalah saya ngambil forensik saya mikirnya. Nah kebetulan di UGM itu ada senior saya yang mengajak, udah Ndra kau ngambil ini aja katanya. Oke lah saya berpikir, ya udah akhirnya 2015 saya mencoba untuk tes dan 2016 saya mulai sekolah. Orang tua nggak patah ngelihat anaknya, loh kok forensik gitu, kok nggak dokter gigi, dokter. Biasanya kan itu tuh yang idaman karena populer dan segala macam ya. Malah ayah saya itu nggak setuju saya ngambil obgyn. Mungkin itu pula yang mencekal saya untuk jalan ke sana. Iya ya. Saya udah lulus, kemudian rekom untuk tugas belajar belum keluar. Sehingga kata ayah saya, tak usahlah ngambil, mudaratnya besar, kata dia. Kasihlah kalau untuk obgyn itu sama yang perempuan. Ya setidaknya ada benteng untuk kita untuk menjaga diri kita, kata ayah saya di situ. Kenapa ya saya bilang begitu kan? Ya itu kan tugasnya di alat kelamin perempuan katanya. Ngapa pula kau yang meriksa begitu katanya. Ayah dokter juga? Ayah saya guru SD. Guru SD. Anaknya emak saya guru SD, saya guru SMP. Oh gitu. Di situ. Jadi kata ayah saya nggak usah ambil lah ya. Padahal saya udah tes tuh, udah tes, lulus. Nah mungkin itu pula jalan yang agak menghambat karena mungkin ayah saya kurang setuju ke arah obgyn itu. Tapi kalau setelah itu nggak ada masalah, karena kalau orang tua saya itu
mana yang terbaik buat kau aja, kata dia gitu. Saat pendidikan spesialis, mayat yang dibedah itu mayat yang seperti apa lagi pendidikan? Dokter pertama kali ketemu, memegang gitu, itu apa yang dokter rasain tuh? Nah kebetulan kan mayat-mayat yang tidak wajar nih yang masuk kan, yang masuk Karena forensik ini ya. ke apa namanya ke ruangan kita di ruangan forensik. Nah kebetulan saya kan sekolah di UGM. Nah ada satu pengalaman saya itu yang kebetulan saat itu saya lagi junior nih, karena baru masuk. Jadi senior saya kayaknya ngerjain saya nih. Kami menemukan mayat yang kepala sama badan terpisah di sana gitu kan. Nah jadi kan karena saya junior, saya manut aja Mas senior. Mas, kamu pegang kepala ya, kamu buka kepala, kami buka badan katanya. Ah iyalah, saya bilang iya aja gitu kan, karena nggak mungkin kita melawan kan. Kalau sama senior saya berpikir apapun ceritanya senior itu jauh lebih tinggi ilmunya dari saya. Saya berpikirnya ke sana terus dari dulu kan. Nah pas buka itu mata ngelihat kita kan. Nah kemudian dengan situasi tersebut kan untuk membuka kepala tuh susah kalau nggak lengket ke leher, goyang-goyang kayak kita mau ngapain buka bola aja gitu kan. Nah disitulah saya yang berpikirnya ini gimana lah nih saya mikirnya gitu kan. Tapi ya udahlah. Jadi kebetulan di UGM itu kan ada koasnya juga, yang lagi mau ngambil dokter umum gitu kan. Dia profesi ngambil dokter umum kan koas disebut. Saya bilang, Dek pegang kepalanya ya. Kata dia, waduh dok katanya, kami takut kata dia gitu kan. Kan kita ramai saya bilang, Pak saya pun takut juga awalnya kan. Kan ramai saya bilang gitu. Nah itu kepala pisah loh dok sama badan. Ya iya saya bilang begitu kan. Jadi gimana dok, masa depan kami masih panjang. Maksudmu apa saya bilang begitu kan. Ini paling kalau nanti ditakut-takutin cuman kita doang saya bilang gitu kan. Padahal saya takut juga sebenarnya kan. Terakhirnya kalau gitu gini aja, saya yang pegang, kau yang buka, saya bilang. Nanti otaknya hancur kata dia gitu. Nah jadi mau kau apa? Saya bilang begitu kan. Ya udah kami aja yang buka, kami aja yang megang ada. Jadi mereka pegang itu kepala masing-masing, tapi mukanya ke sini. Nggak takut. Nah kalau saya kan enggak, saya kebetulan buka, ngelihat mata dia kan. Iya. Nah kejadian pulangnya kayak dibayang-bayangin gitu. Sepanjang jalan atau terus menerus beberapa hari atau Nah gimana? tapi munculannya itu dia utuh jadinya di situ. Nah ada di jalan itu aja, di jalan itu aja. Saya ingat kata guru saya, kalau ada sesuatu yang begitu, ya bilang aja kau mau keluar atau mau kami hancurin. Kan gitu kan. Jadi saya lihat, Malah digertak ya, malah digertak. lah sistemnya kan sama aja antara makhluk halus sama kita gitu kan. Yang penting jangan diganggu. Kalau diganggu marah kan gitu kan. Nah kebetulan dia ganggu kita ya marah kan gitu. Saya lihat di depan kaca mobil itu, ngapalah kawan ini duduk, saya mikir gitu kan. Setelah saya bilang sudah keluar lah, saya bilang gitu. Kalau nggak mau keluar, saya yang keluarin, saya bilang begitu. Akhirnya hilang sendiri di situ. Jenazah-jenazah untuk mahasiswa belajar itu, yang bedah dan segala macam itu dapatnya dari mana dokter? Ada, Yang bukan kampus dapat. dan segala macam. Nggak ada, dia bukan dapat. Jadi kan istilahnya kalau kita Cara berpraktiknya itu? spesialistik itu kan kita udah jadi dokter nih. Cuman kita ada pendidikan lanjutan. Nah pendidikan lanjutan kita ini kan di bawah supervisi. Sama lah kayak saya sekarang ini. Itu kan misalnya ada temuan mayat, kita ditelepon sama penyidik, dok ini kami ada mau ngirim jenazah ya, kita ada temukan di sini-sini misalnya gitu kan. Ya sudah masuk ke rumah sakit ya kita lakukan seperti biasa gitu. Nah kebetulan misalnya saya punya murid, mereka kan ngikut saya. Nah sama kayak waktu saya spesialistik, kami kan ngikut guru kami, ngikut konsulen namanya di situ. Nah jadi bukan istilahnya didapat atau dikirim dari mana, sama berupa pelayanan seperti biasa gitu. Sama kayak misalnya dokter bedah atau dokter penyakit dalam, kebetulan konsulen itu punya murid, ya murid itu ngikut sama konsulen itu dalam hal yang begituan. Nanti ada tingkat-tingkatnya, kita udah bisa megang apa belum, kita cuma sebagai asisten apa enggak. Nanti pas kita udah chip di situ, yang udah layaknya mandiri dikasih beban dan tanggung jawab oleh konsulen, kita yang buka di bawah supervisi namanya. Jadi sama seperti biasa.
jenazah atau mayat itu kan datang dari dalam dan luar ya, dari dalam rumah sakit ya, kecelakaan atau korban dugaan pembunuhan dan segala macam. Menjalankan tugas dokter itu, pernah nggak mayat itu kondisinya sudah sangat tidak beraturan? Ya misalnya terbakar atau mungkin terlindas traktor, kereta api dan segala macam lah. Kalau di Kepri mungkin memang nggak ada kereta api, tapi misalnya pernah menemukan yang sangat, atau di dalam cebur di laut itu juga kan ini kan? Bukan pernah, tapi sering. Sering ya? Sering. Semuanya sudah ada di Tanjung Pinang. Saya bilang Tanjung Pinang dulu lah. Oh gitu. Kebetulan di Tanjung Iya, Pinang iya. ya. Nah kebetulan itu sering. Sebelumnya pernah kita temukan. Paling buruk kondisinya gimana? Hancur. Jadi kepala itu udah penyet. Kepala penyet. Tapi kan ada hal yang kita pikirkan bagaimana dalam hal penghormatan terhadap jenazah di situ. Nah penghormatan terhadap jenazah itu bagaimana kita bisa buat jenazah ini kembali seperti semula. Dia penyet nih kepalanya. Nah kemudian kita cobalah rekonstruksi ini. Jadi kita coba rekonstruksi, kita buat jenazah ini sama seperti bentuk awalnya lagi, yang bulat oval lonjong misalnya begitu. Nanti kita jahit, kita perbaiki dengan semestinya. Bahkan misalnya ada pernah kasus yang jenazah itu dalam keadaan membungkuk, menekuk semua tubuhnya. Kita usahakan dengan cara Itu apapun. akibat apa? Hah? Akibat apa? Ya waktu kan, waktu dan masa di situ. Jadi akibat waktu yang dia ditemukan dalam waktu sekian jam, sekian hari misalnya begitu. Dan kondisi keadaan memang sebelum dia meninggal itu seperti apa, makanya masuk ke kita itu dengan keadaan sebelum dia meninggal. Mungkin dia menekuk atau lain-lain. Nah masuk ke kita setelah kita periksa, kemudian kita pulasarakan. Nah kemudian kita mau mengembalikan jenazah itu dalam hal yang layak. Karena saya berpikirnya itu jangan sampai timbul fitnah jenazah. Nah fitnah jenazah ini sesuatu yang kita bicarakan mengenai jenazah, kan kasihan pada jenazah, sehingga jangan muncul ke sana. Nah sehingga itulah yang kita lakukan, kita luruskan kembali dan lain-lain. Nah pernah juga ada kita ketemu tulang. Nah kita ketemu tulang, kita lakukan pemeriksaan, kita ident sampai kita temukan ini punyanya siapa, ini umurnya berapa, ini matinya kena apa. Waktu kita kembalikan, kita susun balik baik-baik itu tulang, membentuk tubuh manusia kembali. Nah kalau yang begitu udah sering. Atau masuk jenazah itu dalam keadaan yang sudah busuk. Nah itu malah itu yang sering lagi gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih, ada kawan-kawan kosan kita yang tadi malam kita baru jumpa sama dia. Nah kadang-kadang kita kan cuek, atau cueknya itu karena kita kerja sehingga kita tak sempat pula menyapa kawan kita lagi. Nah udah 2-3 hari baru kita berpikir kawan kita kok nggak keluar-keluar ya. Nah ternyata dia sakit misalnya, kemudian meninggal di dalam kamarnya 2-3 hari karena udah tercium bau busuk. Nah disitulah baru dia kita temukan. Nah itu datang kadang-kadang sudah berbelatung di situ, kadang-kadang ya maaf cakap sudah tidak berbentuk seperti dia dulu masih hidup wajahnya. Nah kan ke arah sana karena itu ya bengkak gitu ya, kayak dia bengkak, lebam-lebam semua ya. Dia bengkak kan. Bengkak. Nah setelah dia bengkak kan rusak tubuh kita nih di situ. Makanya kadang-kadang kita berpikir banyak betul orang yang sibuk untuk merubah wajahnya, sibuk untuk mempercantik dirinya, tapi dia nggak tahu di saat dia mati jadi seperti apa di situ. Itunya aja saya berpikir. Ngeri ya, kembali ke ini lagi ya. Dokter, pernah nggak dokter setelah ada jenazah gitu yang bikin dokter sampai nggak bisa makan, atau misalnya baru beberapa jam memeriksa itu masih terbayang-bayang dan sugesti aroma dan segala macam? Kalau terbayang mungkin, tapi kalau lapar, kalau nggak bisa makan hubungannya dengan lapar kan. Kalau kita tetap lapar, bisa, ya? pasti kita mencari makanan. Gitu, mualnya kan? itu gimana? Tak ada, Nggak sudah ada mual gitu lagi. aja. Saya baru ngebayangin aja, saya udah mulai mual sebenarnya. Bahkan saya berpikirnya dulu waktu sebelum zaman COVID, saya itu tidak mau meriksa jenazah itu kalau pakai masker. Termasuk murid-murid saya juga bilang begitu.
Jangan ada yang pakai masker kalau meriksa sama saya bilang. Satu alasan, kalau kita nggak pakai masker, kita bisa mencium ini jenazah, baunya apa. Nah, apakah dia bau kena tubuh akibat proses jenazahnya itu, atau baunya ini muncul mungkin saja dia habis minum, atau munculnya bau ini mungkin saja karena dia terbakar, kan beda-beda. Makanya saya dulu waktu sebelum zaman COVID jarang saya mau pakai masker, bahkan nggak pakai masker. Dalam memeriksa jenazah itu mau busuk ya busuk, karena kadang-kadang ada orang bilang ini mayatnya kan busuk, kenapa tahan nggak pakai masker? Nah saya cuma bilang kalau kita pakai masker dalam 2-3 jam kita di dalam itu lengket dan itu bau terus. Tapi kalau kita nggak pakai masker, ada ciptaan Tuhan yang sangat hebat di dalam hidung kita nih, dia bisa mengadaptasi 10 menit aja baunya, setelah itu tak bau lagi. Gitu. Adaptasi hidung. Kita hirup. Nah, Mas berada di kandang kambing, nggak pakai masker, tahan nggak? Di tahan. awal nggak tahan, Iya. setelah itu biasa aja. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi kan, adaptasi hidung kita itu. Nah, tapi kalau kita pakai masker, baunya itu lengket di masker. Jadi mau 2 jam, 3 jam, 4 jam di dalam itu tetap bau di sini kita kan. Tapi kalau enggak ya udah. Problemnya kan aja. gini dokter, aroma itu nyengatnya ke dalam sini sampai ke otak gitu, jadi kayak justru kita kayak agak pusing dan akhirnya mual. Enggak lah. Enggak ya, Kecuali itu kan dokter aja kali. Kita cium formalin, nah itu nyengat kan. Iya. Misalnya formalin nih kita ciumnya itu sampai sini nih. Tapi kalau dia bau jenazah enggak. Bau jenazah itu cuman Ya yang membusuk maksud saya. kemari ya bau jenazah baik busuk atau yang lain itu. Kalau udah berpikir oh sudah, enggak ada yang lain gitu. Oh ini baunya kena ini nih sudah. Oh ini baunya bau maaf cakap bau busuk seperti itu kan. Nah sudah, enggak ada masalah di situnya gitu. Dokter ada nggak di tubuh kita ini yang dokter bahkan dokter forensik pun sulit mengenalinya gitu, apa namanya, kalau mayat yang sudah tidak utuh itu yang bagian apa yang harus masih bisa diamati atau terselamatkan dari satu jenazah itu? Semua bagian tubuh bisa. Pernah nemuin kasus yang sulit diungkap penyebabnya gitu karena terlalu lama atau Nah kalau rapi misalnya? Kalau dia tidak sampai ke tulang. Jadi kalau kita ada penemuan tulang dan benturan itu tidak sampai ke tulang, itu yang sulit. Jadi ada yang disebut dengan kasus undeterminate. Nah kita tidak bisa mendeskripsikan. Jadi mungkin saja ini mayat dibunuh misalnya gitu ya. Tapi dibunuh dengan cara dipukul ataupun ditusuk yang tidak mengenai tulang. Misalnya ditusuk bagian jantung nih. Nah kalau dia pas, dia kan tidak mengenai tulang iga nih. Di antara rusuk itu ya? Nah di antara sela iga dia cuman kan. Nah sehingga dia dibuang habis itu. Setelah dibuang ditemukan dalam kondisi merangka yang udah tinggal tulang. Nah kemudian kita lakukanlah baik dia identifikasinya sampai menentukan cause of death-nya seperti apa. Nah itu sulit. Karena tidak ada yang sisanya lagi, jantung sudah habis dengan proses pembusukan dan ujung-ujungnya hancur gitu kan. Nah kalau tulang tidak hancur. Nah saat itu mungkin dalam berapa bulan ke depan ditemukan ini jenazah. Tapi dalam bentuk merangkai sudah tulang. Nah itu tidak bisa kita lakukan pemeriksaan. Tapi alhamdulillah sekitar berapa tahun yang lalu kita pernah bongkar kubur di Kulon Progo. Salah. Di daerah Magelang. Nah kebetulan jenazah ini sudah berapa bulan? 7 sampai 8 bulan. Alhamdulillah itu yang takjub memang benar lah kata Quran itu ya. Tanah ataupun cacing tanah itu tidak bisa menyentuh badan kita. Tidak bisa menghancurkan tubuh kita jika sesuai dengan amalan yang kita perbuat. Nah itu mayat utuh. Jangankan badannya ya, jangankan otot dan lain-lainnya, kain kafannya utuh. Cuman ya kuning-kuning tanah lah di situ tuh. Nah ini yang disebut dengan kalau proses medis atau proses forensiknya itu yang disebut dengan mumifikasi di situ. Artinya ada faktor kelembapan daripada tanah itu yang hanya
menarik cairan yang ada di tubuh. Tapi dari yang lainnya itu tidak ada yang ditarik. Nah, ini kan termasuk suatu keajaiban di luar nalar kita. Ini udah berbicara nalar Tuhan kan gitu kan. Tapi kalau menurut ilmu sainsnya ya ke arah mumifikasi tersebut. Nah, setelah kita lakukan otopsi di atas kubur itu, saya orangnya agak kepo dikit. Apa sih yang dilakukan jenazah ini selama hidupnya? Ternyata luar biasa, dia ini marbot masjid. Orang azan, dia yang azan, kemudian dia imam masjid. Nah, makanya saya berpikir wajar tubuhnya ini dilindungi dari sesuatu yang mungkin tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk menghancurin tubuhnya. Makanya saya tidak heran waktu saya berangkat haji 2017 itu, saya bertanya mengenai makam Rasulullah. Itu tubuhnya katanya nggak hancur. Nah, kita nggak heran di situ. Apakah di embalming, diawetkan? Tidak. Apakah diada-adakan? Tidak. Tapi itu dilindungi oleh Tuhan. Nah, mungkin ini seperti itu juga yang pernah saya lihat sendiri di situ. Iya. Dokter, itu apa namanya di yang bongkar di sana itu case-nya apa? Pembunuhan. Pembunuhan. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang jenazah ini meninggal gitu ya. Kemudian kata keluarga kami ikhlas, kemudian dikubur. Nggak disangka berapa bulan kemudian case naik. Ya terpaksa kita bongkar kubur. Nah, itu yang kalau ekshumasi itu kita lakukan. Ada nggak jenazah yang tidak bisa identifikasi gitu? Apa penyebab kematiannya gitu? Nah, itu tadi salah satunya. Misalnya tidak sampai ke dia ada penusukan di jantung parunya. Oh gitu, hanya itu. Tapi waktu kita temukan sisa tulang. Nah, tulangnya bersih. Sehingga kita berpikir kan nggak ada benturan ini di situ. Tapi kalau dia kuat dipukul sampai ke tulang, meskipun tinggal sisa tulang yang kita temukan, itu ada sedikit goresan kah, sedikit retak kah, ada di situ munculannya. Nah, ini yang kita berpikirnya, retaknya ini antemortem kah atau postmortem kah? Artinya retaknya ini terjadi sebelum dia mati, waktu proses kekerasannya itu, atau retaknya ini setelah dia mati karena proses alam. Nah, ini yang kita nilai dari sana. Atau misalnya kasus-kasus pembusukan juga sulit kalau itu hanya berupa racun dan lain-lain gitu kan. Ya mudah-mudahan racun ini udah sampai ke tulang, dan tulang yang kita ini kan kita periksa, kita hancurin, kemudian direaksikan. Nah, kemudian dilihat ada jenis zat kimia apa nih yang terdapat di dalam tubuhnya. Jadi yang tewas diracuni dan segala macam itu secara alami itu memang berbeda ya? Tubuh yang beda ya? Beda. Di bagian mananya? Kalau kita lakukan pemeriksaan luar saja nih, pemeriksaan luar artinya tanpa membuka semuanya, lebam yang terbentuk pada tubuh jenazah itu berbeda warnanya. Dari zat yang masuk ke dalam tubuhnya. Misal kasus beberapa waktu yang lalu tuh cyanida, ya kan? Kasus cyanida itu kalau dia dilihat dari lebam jenazahnya, di bagian manalah yang kita temukan. Misalnya mayat itu dalam keadaan terlentang kita temukan, maka lebam itu kan munculnya di bagian punggung. Kalau kita temukan jenazah itu dalam keadaan telungkup, maka lebam itu munculnya di daerah dada dan perut. Kalau jenazah itu darah ngumpul di situ maksudnya? Iya, karena sesuai dengan gravitasi. Sifat lebam seperti itu. Kalau dia kita temukan dalam keadaan tergantung, maka lebam itu munculnya di bagian ekstremitas. Jadi misalnya di tangan, dari lengan bawah sampai ke tangan, atau dari paha sampai ke kaki di situ. Nah, ini warnanya berbeda-beda. Kalau cyanida warna seri red, warnanya merah terang di situ. Atau ada racun yang lain nih, yang warnanya lebih gelap. Oh, arsen misalnya begitu. Nah, itu kalau kita lakukan pemeriksaan luar saja. Tapi kalau pemeriksaan dalam kita lakukan, maka ada jaringan tubuh yang kita ambil sedikit untuk kita lakukan pemeriksaan laboratoriumnya di situ. Jadi dokter sendiri dengan keahliannya
sering juga panggil ke persidangan. Nah, karena nanti hasil dari alat bukti berupa visum tadi itu, nah ini kan nanti ada disajikan di depan pengadilan. Jadi Harus dijelaskan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai 184 ayat 1 KUHP itu ada 5 alat bukti yang sah di depan pengadilan. Yang pertama itu keterangan saksi, yang kedua itu keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, yang kelima itu keterangan terdakwa. Nah, kami dipanggil di pengadilan itu sebagai keterangan ahli. Ya. Nah, visum et repertum tadi itu berupa surat di situnya. Jadi tetap beriringan dia. Iya. Dokter, dalam kasus mayat yang ditemukan, mayat gantung diri lah ya, kebanyakan ada ciri-ciri tersendiri atau enggak itu mayat yang gantung diri atau digantung? Ada perbedaannya? Gantung diri ini kan bahasa umum ya Mas ya. Tapi kalau kita berpikir ke arah manner of death, maka gantung diri ini kan dibagi atas beberapa nih. Apakah gantung dirinya karena bunuh diri, atau gantung dirinya karena pembunuhan, atau gantung dirinya karena kecelakaan. Di situ ada anak main-main di atas pohon, ngikat tali, terjatuh, tergantung dia kan. Nah, dari 3 hal yang ini saja tadi, itu kita periksa dengan berdasarkan apa ilmu yang kita miliki nih. Misal dari simpulnya, dari simpul gantungnya itu aja, itu ada yang hidup, ada yang mati. Nah, kalau dia simpul hidup, itu cenderung ke arah bunuh diri. Kalau dia simpul mati, nah ini cenderung ke arah pembunuhan di situ. Atau dari jarak. Jadi ada orang digantung di atas ya. Nah, jaraknya itu pendek, mungkin antara 10 sampai 20 cm nih. Maka kita berpikir cenderung ke arah bunuh diri, tapi ini tidak mutlak gitu. Nah, tapi kalau dia digantung tinggi, maka kita berpikir ini pembunuhan. Kenapa? Secara logika orang dengan mau bunuh diri itu di atas sini dia butuh alat nih. Misalnya meja kah, kursi kah, yang dia bisa untuk menendang. Jadi sebagai penopang dulu, baru dia penopang naik ke atas. Setelah itu kursi atau alat apa dia tendang. Nah, kursinya lari, dianya juga sebagai beban terhadap tali nanti. Nah, itulah yang proses. Jadi kita bisa melihat ini apakah pembunuhankah atau bunuh diri atau jejas yang ada di tubuhnya gitu. Saya mau bunuh orang, kemudian misal saya mau bunuh orang itu, apakah orang itu mau misalnya Mas, saya gantung kau ya, saya bilang begitu kan. Pasti kan ada berantem nih. Nah, berantem ini kan berarti ada jejas di tubuhnya. Nah, tapi kalau dia niatnya cuma bunuh diri, nah jejasnya ini kan enggak ada di situ di tubuhnya. Jadi kita lihat dari beberapa hal. Atau ada juga mayat ini digantung dulu baru mati, atau dimatikan dulu baru digantung. Banyak kasus orang tergantung nih ya, posisinya di saat ditemukan tergantung. Tapi secara logika dan segala macam itu memang nggak masuk. Pohonnya misalnya terlalu rendah dan dia kakinya menggelayut rendah gitu. Sampai bahkan korbannya sendiri sampai separuh nyentuh tanah, jadi kayak nggak masuk akal. Tapi dugaan sementara itu dalam beberapa press release oleh kepolisian misalnya kepada wartawan itu sering sekali nyebut diduga bunuh diri. Muncullah itu kayak entah depresi entah apa gitu ya, menurut tetangga-tetangga sementara lah itu memang. Tapi seperti wartawan tuh ada juga kecurigaan bahwa masa bunuh diri kayak gitu ya. Tapi kita tuh sulit mengejar apakah mayat-mayat seperti itu pasti juga dilakukan visum. Tapi prosesnya tergantung. Dia digantung atau gantung diri. Gantung gitu kan, iya. Ada tali gitu kan. Itu sudah pasti di ini. Nah, jadi ada yang disebut dengan typical hanging dengan atypical hanging. Jadi tidak semua
proses gantung diri itu, saya tak sebut manner ya, apakah dia bunuh diri atau pembunuhan. Saya sebut secara umum gantung diri itu tidak semua itu harus tergantung full. Nah, bisa saja dia digantung atau tergantung itu dengan posisi berlutut. Bisa juga dia tergantung dengan posisi di sini aja nih. Tapi dalam keadaan dia agak setengah berbaring. Bisa di situ. Jadi yang kita lihat nanti apakah dia prosesnya ini bunuh diri kah atau prosesnya pembunuhan seperti tadi yang kita nilai. Kalau tadi kan secara umum nih saya bilang, oh mungkin dia pakai alat, kemudian alat itu tendang, nah dia tergantung dengan kakinya itu tidak jejak pada permukaan. Nah ini disebut dengan typical hanging. Tapi kalau dia berlutut menggantungnya, jadi misalnya menggantung setengah gitu ya, atau menggantung tertidur di bawah dipan tempat tidur, nah ini disebut dengan atypical hanging. Semua bisa terjadi, semua bisa terjadi, sehingga inilah yang kita lakukan pemeriksaan, proses seperti apa yang terjadi sewaktu dia dari hidup mati dalam keadaan tergantung itu. Ini semuanya bisa. Jadi nggak ada kata-kata oh ini nggak mungkin lah, ini pasti dibunuh lah. Nah belum tentu juga. Soal lidah yang menjulur atau tidak dan segala macam, misalnya juga ciri-cirinya gitu ya, yang apa sperma terus lidah menjulur, itu apa ciri-ciri dari itu semuanya secara umum. Kalau dia keluar cairan dari alat kelamin, nah itu kita berpikir ke arah mekanisme matinya. Jadi mekanisme mati nggak hanya tergantung, tapi ada cara-cara mati yang lain tersebut. Itu tuh semuanya kalau ndak ada kondisi yang memberatkan, maka proses ada yang disebut dengan asfiksia atau mati lemas, maka kadang-kadang keluar cairan dari alat kelamin di situ. Nah apalagi ini prosesnya adalah proses gantung misalnya tadi. Nah proses gantung ini kan murni nih. O2 yang terdapat di jaringan atau di dalam tubuh itu pasti berkurang, dan CO2 yang ada di jaringan atau di tubuh itu pasti meningkat. Nah kalau O2 tidak sampai ke otak, nanti ada proses asfiksia dalam 4 fase, maka nanti di fase konvulsi ke fase akhir itu muncullah cairan tersebut di situ. Nah jadi bukan ke arah hanya gantung saja, tapi ke arah case lain juga muncul. Nah bercerita dengan lidah yang terjulur itu akibat tekanan pada lehernya itu. Oh akibat tekanan pada leher, baik itu karena kasus jerat, baik itu karena kasus gantung, atau baik itu karena kasus cekik, kadang-kadang lidah itu pasti terjulur. Tapi mungkin nggak ada lidah yang tidak terjulur? Ada ya? Ada di situ. Ada itu bunuh diri juga bisa seperti itu, yang lidahnya tidak menjulur, misalnya gantung diri. Ada. Jadi tidak terlalu tertekan di daerah jugularis namanya di sini, tidak membuat antara tulang lidah dengan faktor saraf di situ yang membuat lidah itu terjulur. Ada. Jadi penyebabnya apa itu kalau begitu? Tidak ada, dia akibat tekanan itu tadi. Mungkin ya? tekanannya tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk mematikan. Untuk mematikan. Nah, baru-baru kemarin kita menemukan orang gantung diri dengan tali rapia. Baru berapa hari yang malam yang lalu. Itu tetap logis secara medis. Logis. Tali rapia sakit juga tuh kalau kena. Dia belit 2. Iya. Dia gantung dengan tidak murni tadi ya, artinya tidak murni benar-benar badan yang menggantung, bisa mematikan juga. Orang dicekek dikit ya sakit di situ. Apalagi dengan tali kemarin. Nah, beberapa waktu yang lalu dengan tali kolor. Tali kolor? Tali kolor. Di apa ya? Jadi kita ada ini kan, ada celana pendek misalnya kan ada ikatnya itu. Nah, tali kolor itu digantung tipis tali kolor. Cuman orang yang sering kan pakai tali tambang, tali apa tuh tali ember tuh apa ya? Tali yang untuk ember tuh ya. Plastik tuh ya. Nah, orang yang seringnya seperti itu. Tapi enggak untuk kemungkinan seperti tadi. Berapa malam yang lalu dalam seminggu belakangan ini tali kolor lah, tali rapia lah di situ. Nah itu yang sering menimbulkan kecurigaan atau dugaan-dugaan lain, kayaknya nggak masuk akal gitu. Apalagi kalau dia punya masalah, misalnya sempat ribut, ya bisa juga memang pilihan dia misalnya mengakhiri hidupnya, tapi tetap menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Ya kecurigaan pasti ada mas ya. Cuman kan kita berpikir seperti tadi yang sedikit saya jelaskan, bahwasanya ini mayat mati dulu baru digantung, atau
mati saat digantung di situ. Artinya kalau mati dulu baru digantung fix. Ini ada perbuatan orang lain kan di situ kan. Itu masuk ke ranah hukum tadi ya, butuh Ya, data-data ya, segala macam hasil betul. pemeriksaan. Artinya kan orang mau menghilangkan suatu jejak nih. Seakan-akan waktu dia digantung, wah dia kan gantung diri, bunuh diri nih. Padahal dia ada 2 TKP. Dibunuh dulu di tempat A, digeser, dibawa baru dinaikin. Seakan-akan orang berpikir gantung diri, bunuh diri katanya kan. Nah, dimasukkan ke kita, itu tadi yang kita lakukan pemeriksaan. Pada luka-lukanya ini terdapat luka ante atau pos, artinya luka ini sebelum mati atau sesudah mati, atau di tubuhnya ini ada kekerasan lain apa tidak gitu. Kalau ada kekerasan lain yang mungkin tidak disebabkan oleh diri dia sendiri, oh fix kita berpikirnya ada tindakan orang lain nih terhadap tubuhnya di situ. Oke, dokter menghitung nggak berapa jumlah jenazah yang pernah dokter pegang lah, bedah dan segala macam, lakukan tindakan gitu? Ngitung nggak? Kalau ditanya banyak. Banyak sekali. Di antara sekian banyak jenazah yang pernah dokter bedah dan segala macam, ada yang bikin dokter bergidik? Untuk sekarang rasanya udah enggak. Sekarang enggak, berarti dulu iya? Pernah. Itu mayat jenazah yang seperti apa? Itu waktu di awal-awal dulu aja. Oh. Kalau untuk sekarang ya sudah, kita berpikirnya masuk jenazah, kita profesional, kita lakukan pekerjaan. Nah, kemudian produknya kita hasilkan visum et repertum, sudah selesai. Pokoknya jenazah itu kalau masuknya dengan kondisi seperti apa, kita kembalikan seperti awal dulu dia bagus. Nah, itu malah kita berpikirnya, oh kita cantikin yuk jenazah ini. Kita perbaikin yuk jenazah ini. Jadi nggak berpikir lagi ke sana nih. Oh, masuk jenazah dengan hancur misalnya gitu kan. Nah, sudah, kalau kita takut kan nggak selesai nih barang ini. Tapi kita berpikir kita perbaiki selayaknya jenazah ini seperti dia normal dulunya. Gitu. Nah, artinya ya udahlah, memang itu pula udah kerjaan kita. Dokter punya pengalaman mistis barangkali? Ya, kalau mistis mah banyak, Mas. Banyak. Cuman ya udahlah. Terutama saat menangani. Kalau menangani tak ada. Tak ada. Apa sih yang dokter lihat dari setiap mayat? Katanya jenazah itu korban dan segala macam itu bisa bercerita, itu maksudnya gimana tuh? Nah, kalau itu kan kita berbicara mengenai apa yang terjadi pada tubuh jenazah tersebut. Makanya saya tadi ada pernah bilang, yang guru saya itu pernah ngomong, ajaklah mayat itu berbicara. Artinya ngajak mayat berbicara ini bukan mengajak secara dunia nyata gitu, tidak ngobrol gitu ya. Bukan ngajak ngobrol gitu. Batin ini. Nah, bukan. Tapi kita berpikir bagaimana apa yang tampak pada tubuh jenazah itu bisa berbicara, dia ini diapain gitu. Dia ini kejadiannya seperti apa gitu. Tapi kalau enggak bisa juga ya apa boleh buat lah, kita bawa berbicara ngobrol yang lain lah. Iya. Kalau itu udah lain ceritanya, enggak bisa dibuktikan Kan dengan apapun. Ada yang seolah-olah barangkali ya, seolah-olah mungkin sepertinya seperti bicara gitu, seperti tolong jelaskan bahwa saya matinya seperti pernah ya. Jadi kebetulan jenazah ini tidak mau diotopsi. Saya juga maksudnya penasaran. pihak keluarganya. Saya juga penasaran. Mau nggak mau korinnya saya tarik. Saya ajak berbicara sebenarnya apa yang terjadi pada tubuhnya. Nah, atau kita dibuat mimpi sama dia. Dibuat mimpi. Nah, dia berbicara ya secara mimpi. Pernah tuh dokter ya sampai di bawah mimpi dan seperti berdialog lah. Ya, kalau yang berdialog emang saya sengaja. Tapi kalau yang dibawa mimpi nggak disengaja. Nah, di situ. Itu pengalaman seperti itu nggak bikin dokter? Kebetulan saya pernah berguru di daerah Berakit. Kalau pernah dengar
Aji Saka. Saya termasuk muridnya. Oh. Jadi aman kayak. Jadi salah satunya bisa untuk proses penyidikan. Kemudian guru saya juga pernah bilang seperti itu tuh. Ya udah ajak aja dia berbicara di situ. Ternyata waktu saya sekolah di Jawa, guru besar kita tuh ada di Solo. Nah di Solo itulah kita coba. Di Parangtritis pernah juga saya coba di situ. Ya, saya berpikir yang namanya makhluk gaib ini tetap ada di situ. Tapi kalau ditanya, kau bisa ngelihat? Ya kalau ngelihat ya nggak mungkin bisa lah. Merasakan bisa di situ kan. Sempat ngelihat bisa, agak bahaya nih. Tak pulang-pulang sih jadinya kan. Di situ. Tapi nak merasakan begitu. Nah kita berdialog menarik. Nah itu kita lakukan kalau memang udah tidak lagi. Nah itu tapi tidak bisa dibuktikan dengan apapun, tapi hanya bisa sebagai petunjuk bagi diri kita pribadi, sehingga mau ke arah mana pemeriksaan kita ini gitu.